Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku setengah 2 pulang. Perkenalkan, nama saya Ika Putri Maulida Rahmadani. Saya mahasiswa Universitas Al-Falah Asumiyah, program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam dengan nomor NIM 254486201009. Saya di sini akan membahas tentang sumber ajaran Islam, mata kuliah pengantar studi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat tentang sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah dasar atau pedoman yang digunakan umat Islam dalam menjalani kehidupan, baik dalam beribadah, bersikap maupun berinteraksi dengan sesama. Sumber ajaran Islam yang pertama dan yang paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk hidup yang sangat lengkap, mulai dari masalah keimanan, ibadah, akhlak hingga aturan kehidupan sosial. Al-Quran menjadi pedoman utama karena bersifat mutlak dan tidak berubah sepanjang zaman. Sumber ajaran Islam yang kedua adalah hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis berisi tentang perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang berfungsi untuk menjelaskan dan memperinci ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang masih bersifat umum sehingga membutuhkan penjelasan dari Nabi agar dapat dipahami dan diamalkan dengan benar, seperti tata cara sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Sumber ajaran Islam yang ketiga adalah ijma. Ijma yaitu kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu hukum Islam pada suatu masa tertentu. Ijma digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak secara jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dengan adanya ijma, umat Islam memiliki pedoman yang sangat jelas dalam menghadapi perkembangan zaman. Sumber ajaran Islam yang keempat adalah qiyas, yaitu penetapan hukum suatu perkara baru dengan cara menganalogikannya dengan perkara yang lain yang sudah ada hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas dilakukan karena adanya kesamaan sebab atau alasan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat fleksibel dan mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber ajaran Islam tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi pedoman hidup agar manusia dapat menjalani kehidupan dengan benar, adil, dan penuh tanggung jawab. Demikian penjelasan tentang sumber ajaran Islam. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.